Bab 585. Siapapun yang menghentikanku harus mati. Manusia hidup, kebanyakan sebenarnya berjuang untuk hidup. Dan Mileye sekarang sedang berjuang untuk hidup. Kota Ascension. Kota Ascension ini bisa disebut kota paling misterius di alam semesta ini selain kerajaan dewa. Sudah 300 tahun sejak berdirinya aliansi Ordo, dan selama 300 tahun ini, kota ini selalu misterius di mata dunia. Harusnya mengatakan aliansi Ordo sangat misterius di mata orang-orang. Seberapa kuat aliansi Ordo? Ini juga selalu menjadi misteri. Tidak ada yang tahu kehebatan sebenarnya aliansi Ordo, termasuk keluarga Tang. Mileye bahkan lebih tidak tahu. Namun, Mileye mau menyerangnya. Sudah ditindas oleh aliansi Ordo hingga seperti ini, apalagi yang perlu dipedulikan? Tidak perlu memedulikan apapun lagi. Kalau bukan aku yang membunuhmu, maka kamu yang akan membunuhku. Mileye sekarang hanya berpikir demikian. Tak lama kemudian, Mileye tiba di kaki gunung kota Ascension. Sebelum dia naik ke atas, sebuah tombak panjang tiba-tiba melesat turun dari langit di atas kota Ascension. Mileye mengangkat kepalanya dan menebas dengan pedang. Bas! Begitu terkena serangannya, tombak panjang itu langsung terbelah menjadi dua. Pada saat ini, seorang pemuda muncul di depan Mileye. Pemuda itu menatap Mileye dengan ekspresi serius. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya, "Mundur! Mundur!" Suara Star-Lord. Raut wajah pemuda itu muram, dia melirik Mileye sekilas, tidak berani melanggar perintah Star-Lord dan hendak mundur, tapi pada saat ini, sebuah cahaya pedang Tao tiba-tiba muncul di lapangan. Pedang terbang. Sebelum pemuda itu merespons, kepalanya langsung terbang. Darah berceceran. Mata di kepala pemuda yang terbang keluar itu terbelalak dan penuh dengan ketidakpercayaan. Setelah membunuh pemuda itu dengan satu tebasan, Mileye membawa pedang dan berjalan menuju kota Ascension yang berada di puncak gunung. Sepanjang jalan, tidak ada yang menghentikannya. Setelah beberapa saat, Mileye tiba di kota Ascension. Harus diakui kota Ascension ini benar-benar sangat tinggi, berdiri di puncak gunung seperti berada di langit berbintang. Mileye tentu saja tidak punya waktu untuk melihat langit berbintang yang luas. Dia membawa pedangnya dan berjalan ke gerbang kota Ascension. Ada seorang pria paruh baya berdiri di sana. Pria paruh baya itu memegang sebuah tombak panjang berwarna perak. Mileye tidak mengenal orang ini, dia juga tidak mau tahu. Saat ini, dia langsung menyerang pria paruh baya dengan pedang di tangannya. Mata pria paruh baya itu perlahan tertutup. Saat berikutnya, tombak panjang di tangannya menusuk seperti sambaran petir. Serangan tombak ini seperti pasukan ribuan kuda yang berlari kencang, membawa momentum yang mengerikan. Dengan momentum ini, Mileye dipaksa berhenti. Tapi saat pedang di tangan Mileye ditebas, momentum itu langsung hancur. Pada saat yang sama, Mileye bergegas maju dan menebaskan pedang dengan kedua tangannya. Pria paruh baya itu tidak mundur atau menghindari serangan pedang. Dia memiringkan tombak dengan sudut yang sangat rumit dan langsung memukul pedang Mileye. Kemudian, bas! Tombak panjang perak di tangan pria paruh baya itu langsung patah menjadi dua. Mileye maju selangkah dan menebaskan pedangnya. Pria paruh baya itu tidak berani memblokir serangan pedang ini. Dia menghentakkan kakinya dan seluruh tubuhnya melayang ke belakang, menjaga jarak dari Mileye. Begitu dia berhenti, dua pedang terbang langsung datang menebas. Ekspresi pria paruh baya itu tidak berubah. Dia menggunakan jarinya sebagai tombak dan mengarahkannya ke depan dengan santai. Boom! Dua pedang terbang Mileye dibuat melayang.
Pria paruh baya itu melirik Mileye yang berada di kejauhan. Akhirnya, matanya tertuju pada pedang di tangan Mileye. Dia menatap pedang itu dan ekspresinya menjadi sangat serius. Tombaknya berada di tingkat alam keberuntungan, tapi dipatahkan begitu saja oleh pedang ini. Pedang apa ini? Setelah terdiam sejenak, pria paruh baya itu berkata, dia memiliki pedang ini, aku tidak bisa menandinginya. Setelah selesai bicara, dia berbalik dan menghilang. Bisa bertarung pasti akan maju, tapi kalau tidak bisa maka tidak akan pernah memaksakan diri. Ini bukan karena pengecut, tapi dirinya memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya. Setelah pria paruh baya itu pergi, Mileye terus berjalan menuju kota Ascension. Pada saat ini, seorang wanita muncul di depannya. Wanita itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi darinya. Dia mengenakan gaun hitam, di telapak tangannya ada sebuah mutiara kaca. Wanita bergaun hitam itu menatap Mileye, tanpa basa-basi. Mutiara kaca di telapak tangannya tiba-tiba terbang dan dalam sekejap suasana di sekitar berubah. Langit berbintang. Pada saat ini, hanya ada Mileye dan wanita bergaun hitam di lapangan. Keduanya berada di langit berbintang dan kota Ascension sudah menghilang. Wanita bergaun hitam itu menatap Mileye. Mutiara kaca di tangannya mulai berputar dengan cepat. Saat berputar, ruang hampa di lapangan tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya menuju ke Mileye yang tidak jauh. Kekuatan bintang. Kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari sekeliling, dan target kekuatan itu adalah Mileye yang tidak jauh. Mileye tidak ada ekspresi, dia memegang pedang di tangannya dengan erat. Ketika kekuatan bintang-bintang itu tiba di atas kepalanya, dia tiba-tiba melompat dan menebaskan pedangnya. Bas! Begitu serangan pedang diluncurkan, suara tajam segera terdengar. Pada saat yang sama, kekuatan bintang di depan Mileye mulai hancur sedikit demi sedikit. Tidak hanya kekuatan bintang, bahkan langit berbintang pun sudah mulai hancur. Pada saat ini, wanita bergaun hitam itu tiba-tiba menggenggam tangannya dan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Mileye. Boom! Seluruh langit berbintang mulai bergetar hebat, kemudian runtuh. Setelah sekitar 1/4 jam kemudian, Mileye dan wanita bergaun hitam itu kembali lagi ke kota Ascension. Pada saat ini, Mileye dibuat mundur ratusan meter. Darah terus keluar dari sudut mulutnya, dan di kejauhan, wanita bergaun hitam itu masih berdiri, tapi mutiara kaca di tangannya sudah pecah. Wanita bergaun hitam itu melirik pedang di tangan Mileye dan terdiam. Pada saat ini, Mileye berjalan menuju wanita bergaun hitam bersama dengan pedang di tangannya. Pedang di tangannya bergetar hebat. Pada saat ini, Mileye dalam keadaan sadar, karena garis darahnya sudah kembali tenang. Namun pada saat ini, perasaan saat Mileye memegang pedang ini adalah tidak ada yang tidak bisa ditebas. Tidak peduli apapun yang ada di depan, selama memegang pedang ini, pasti bisa dihancurkan. Mileye membelai bilah pedang di tangannya dengan tangan kirinya, lalu berkata, "Siapa namamu?" Bas! Suara pedang Tao bergema. Saat berikutnya, pedang di tangan Mileye tiba-tiba terbang dan mengayun di depannya. Saat berikutnya, dua kata muncul di tanah, pedang Ether. Pedang Ether. Mileye berkata dengan tenang, "Ether nama yang bagus, hari ini, siapapun yang menghentikanku harus mati." Selesai mengatakan ini, Mileye melompat dan menebas ke arah wanita bergaun hitam di kejauhan. Bas! Di depan pedang Ether ini, ruang hampa bahkan lebih rapuh dari kertas. Di depan Mileye, wanita bergaun hitam itu menatap Mileye dengan dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya hitam melesat ke arah Mileye seperti panah tajam.
Mileye tidak menghindar, melainkan meluncurkan serangan pedang. Bas! Cahaya hitam langsung terbelah menjadi dua, tapi pada saat ini, wanita bergaun hitam tiba-tiba menghilang. Kemudian sebuah bayangan muncul di depan Mileye. Sebelum Mileye sempat merespons, sebuah telapak tangan sudah memukul ke perutnya. Mileye hendak terpelanting, tapi pada saat kritis dia tiba-tiba meraih telapak tangan wanita bergaun hitam itu dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang di tangan kanannya ke punggung wanita bergaun hitam. Tapi kecepatan wanita bergaun hitam lebih cepat. Pada saat dia hendak menghunus pedang, tangan kanan wanita itu tiba-tiba menghantam ke arah pelipis Mileye. Kalau terkena pukulan itu, kepala Mileye pasti akan meledak. Tangan kiri Mileye terpaksa melepaskan telapak tangan wanita itu dan menghadang ke samping. Boom! Seluruh tubuh Mileye dibuat terpelanting, tapi di wajah wanita bergaun hitam muncul luka berdarah yang dalam. Darah dari luka itu perlahan keluar di sepanjang luka dan dalam sekejap setengah wajah wanita itu dipenuhi darah. Wanita bergaun hitam itu menatap Mileye dengan ekspresi tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh bekas luka di wajahnya. Di sisi berlawanan, Mileye berjalan menuju wanita bergaun hitam dengan pedangnya lagi. Pada saat ini, wanita bergaun hitam itu berbalik dan menghilang. Sama seperti pria paruh baya sebelumnya, kalau Mileye tidak memiliki pedang ini, keduanya pasti sudah membunuh Mileye. Tapi karena Mileye memiliki pedang ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mileye terus berjalan menuju kota Ascension. Dalam ruang hampa, Star-Lord menatap Mileye dengan tenang, tidak tahu sedang memikirkan apa. Tidak jauh darinya, Richard Tang, ketua keluarga Tang melirik Mileye sekilas. Harus diakui, saat ini dia sedikit bersyukur. Untungnya saat itu setelah mendengar kata-kata Lydia Tang, dirinya tidak menargetkan Mileye lagi. Kalau tidak, hari ini yang merugi bukan aliansi Ordo, melainkan keluarga Tang. Di bawah, Mileye berjalan hingga ke kota Ascension. Saat berikutnya, dia menebas ke depan dengan pedangnya. Bas! Sebuah cahaya pedang Tao melintas di lapangan. Tepat ketika energi pedang Tao Mileye hendak menebas gerbang kota, seorang pria tua tiba-tiba muncul di depan gerbang kota. Dia melambaikan tangan kanannya dan energi pedang Tao itu langsung lenyap. Setelah melihat pria tua itu, Richard Tang tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tetua Yue, apakah aliansi Ordo kalian benar-benar tidak takut ditertawakan oleh orang-orang, bahkan mengutus Master 1000 tahun yang lalu? Tetua Yue, Master 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, dia juga Master yang terdaftar dalam peringkat Tao. Meskipun peringkatnya tidak setinggi Kenzi Wang, tapi dia sudah senior. Tetua Yue ini juga salah satu dari sedikit orang di aliansi Ordo yang sudah hidup cukup lama selain Star-Lord. Adapun kekuatannya, juga tak bisa ditebak. Dan orang seperti ini diutus untuk melawan Mileye, hal ini sama saja menggertak junior. Tetua Yue menatap Mileye yang tidak jauh dengan tanpa ekspresi, tapi Mileye masih tidak berniat untuk berhenti. Cahaya pedang di tangannya berkedip, siap untuk membantai musuh. Ketika Mileye tiba di depan Tetua Yue tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya. Saat berikutnya, ruang hampa di depan Mileye mulai retak sedikit demi sedikit. Tetua Yue itu tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, kekuatan yang kuat tiba-tiba menabrak Mileye yang tidak jauh. Mileye melesat ke depan dan dengan ganas menebaskan pedang dengan kedua tangannya. Boom! Kekuatan yang kuat itu langsung dihancurkan oleh pedang Mileye. Tapi Mileye sendiri dibuat mundur sejauh ratusan meter. Begitu dia berhenti, ada sesosok bayangan melintas di lapangan. Raut wajah Mileye berubah drastis. Dia menebas ke kanan. Setelah serangan pedang diluncurkan,
seolah ada sesuatu yang dihancurkan olehnya, tapi pada saat yang sama, kekuatan yang kuat langsung menghantam perutnya. Uek! Mileye memuntahkan seteguk darah, kemudian seluruh tubuhnya terbang ke belakang lagi. Di depan Mileye, selain tetua Yue, masih ada dua orang lainnya, satunya berjubah putih dan yang satunya lagi berjubah hitam. Setelah melihat kedua orang ini, ekspresi Richard Tang dalam ruang hampa tiba-tiba menjadi muram. Black and White Supreme Alliance Ordo. Richard Tang menatap Star-Lord, dan Star-Lord berkata dengan santai, "Apakah aku pernah mengatakan akan melawannya satu lawan satu?" Richard Tang tidak berbicara. Satu lawan satu. Kalau itu dia juga tidak akan memilih untuk satu lawan satu. Mileye memiliki pedang itu, sebenarnya kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Di bawah, setelah Mileye terpelanting, tetua Yue dan yang lainnya langsung bergegas menyerang Mileye. Sangat jelas, mereka tidak ingin memberi Mileye kesempatan sedikit pun untuk mengambil napas. Di kejauhan, Mileye hendak menyerang, tapi pada saat ini, Kadendi tiba-tiba muncul di depannya. Kadendi melirik tiga orang yang sedang bergegas menyerang di kejauhan, lalu menatap Mileye dan tersenyum, "Apakah kamu ingin tahu seberapa kuat aku sekarang?" "Aku." Sebelum dia selesai bicara, pada saat ini, kekuatan yang kuat tiba-tiba menabraknya. Boom! Kadendi terpelanting dan akhirnya menghantam tanah dengan keras. Mileye bersambung.